Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Kemendong. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, baik, dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana nats pembacaan pagi hari ini. Hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saya mendapat berkat firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 18. Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua sebelum kita mengawali hari ini di dalam segala aktivitas, kegiatan, bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, di sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya ulangi sekali lagi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Luar biasa pesan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jelas, lugas, dan tegas. Dan pesannya begitu penting, begitu luar biasa memberkati kita. Bahwa dinyatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ini jaminan bagi kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita banyak dan seringkali menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan dalam tanda kutip peperangan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mampu untuk berperang sendiri. Kita membutuhkan tempat perlindungan, perteduhan yang aman. Dan sungguh luar biasa dalam perjanjian lama seringkali Tuhan digambarkan sebagai tempat perlindungan, benteng perlindungan, menara perlindungan. Nah, di sini dinyatakan Tuhan adalah menara yang kuat. Menara itu berbicara tentang tempat perlindungan yang aman, yang kuat, yang kokoh. Nah, kita tahu bersama dalam zaman dahulu betapa pentingnya satu bangsa itu memiliki benteng perlindungan. Tapi tidak sekedar cukup benteng, tapi juga membutuhkan menara. Nah, menara itu dibuat dengan bangunan yang sangat kokoh, tebal, dan sangat tinggi. Karena menara berfungsi bukan hanya sebagai tempat perlindungan yang aman, tapi juga sebagai tempat pengintaian. Menara juga berbicara sebagai tempat penyediaan bahan-bahan makanan. Biasanya dalam menara ada tempat-tempat penyimpanan untuk persediaan makan bagi pasukan dan bala tentara. Sehingga ketika Tuhan digambarkan sebagai menara, bukan hanya berbicara Tuhan sebagai pribadi yang kuat, tetapi juga Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman, yang kokoh, dan tempat perlindungan yang nyaman. Karena di situ juga ada tempat persediaan untuk bahan makanan. Nah, kalau kita berbicara Tuhan, nah, perhatikan dalam Amsal kata Tuhan dipakai huruf besar semua. Berarti ini menunjuk kepada Yehova atau Yahweh. Langsung pada pribadinya. Jadi dengan tegas Amsal ingin menyatakan kepada kita pagi hari ini bahwa nama Tuhan, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Pengalaman kita lihat juga di dalam Mazmur pasal 61 ditulis oleh Raja Daud ayat yang keempat. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku dan menara yang kuat terhadap musuhku. Bukan hanya penulis Amsal
yang menyatakan bahwa Yahweh, Tuhan adalah menara yang kuat. Tetapi pemazmur Daud juga menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman dan menara yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sama-sama menyadari bahwa hanya nama Tuhan, tidak ada yang lain, menjadi tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang kokoh, tempat perlindungan yang aman, dan juga tempat perlindungan yang nyaman, karena ada penyediaan, persediaan di dalam menara itu. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang khawatir, yang takut di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah peperangan dalam tanda kutip hidup ini. Dalam persoalan apapun peperangan yang kita hadapi. Mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah masa depan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak. Ada banyak peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi peperangan itu, kita harus memiliki menara yang kuat sebagai tempat perlindungan, benteng yang kokoh sebagai tempat perlindungan, dan tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan Yesus Kristus tempat perlindungan kita, satu-satunya menara perlindungan yang kokoh, yang aman, yang nyaman bagi kehidupan kita. Pemahaman itu betul-betul harus terpatri dalam pikiran dan hati kita. Hanya Tuhan tempat perlindungan, menara yang aman, yang kokoh, yang nyaman bagi kehidupan kita. Yang kedua, kebenaran yang kedua, kesanalah orang benar berlari. Kesanalah orang benar. Kalau kita ngomong orang benar di dalam Mazmur 34, ya kan, dinyatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Peperangan yang dihadapi orang benar itu banyak, tetapi jangan takut, Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Tetapi kuncinya orang benar itu harus berlari kepada Tuhan sebagai menara perlindungan. Makanya di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18 di sana dinyatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, dalam pengertian tadi dalam Amsal berlari itu berarti berseru-seru, minta perlindungan, berlari mengandalkan Tuhan, ya kan? Maka ia akan selamat. Saudara, jaminan yang kedua yang kita miliki bukan semata-mata Tuhan sebagai menara yang kokoh, tempat perlindungan yang kokoh, yang aman, yang nyaman. Tetapi ketika kita menghadapi peperangan, kita berlari ke dalam tempat perlindungan dan menara itu, maka dijamin kita akan selamat. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Haleluya. Bahkan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, di sana nyanyian Bani Korah yang juga punya pengalaman kehidupan tentang Tuhan sebagai menara, sebagai kota benteng perlindungan yang kokoh, yang aman. Dinyatakan dalam Mazmur 46 ayat kedua dan ketiga.
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Aku tidak takut, sebab Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi hidup kita. Kiranya renungan pagi hari ini boleh memberkati kita semua sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan hari ini. Jangan takut, sebab Bapak Ibu Saudara dan saya punya jaminan. Tuhan sebagai menara yang kuat, tempat perlindungan yang kokoh dan aman dan nyaman bagi kehidupan kita. Tinggal kita berlari kepada menara perlindungan itu, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagimu, buat pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan hari ini, pesan Tuhan berbicara kepada kami. Janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan adalah menara perlindungan yang kuat bagi kehidupan kami. Engkau menara yang aman, yang nyaman bagi jiwa kami. Ketika kami berlari kepada Tuhan sebagai orang-orang benar, yang menaruh harap, yang percaya, yang bersandar, yang berlindung, yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menyelamatkan kami. Engkau sebagai tempat perlindungan dan sebagai tempat pertolongan sungguh sangat terbukti. Dalam kesesakan, Engkau menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kebenaran ini memberkati dan menguatkan kami dalam melakukan aktivitas kegiatan hari ini, dalam berkat perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, setiap sidang jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang mendengarkan, mengikuti berita mimbar gemar pagi hari ini. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dibuat berhasil dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia adalah menara perlindungan yang kuat, yang kokoh bagi hidup kita. Amin.